Selamat malam Bapak Nenggolan dan Ibu Situmorang yang setia. Malam, selamat malam semua Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu, saya harap semua sudah terima bahan PDF-nya ya. Kalau nanti ada masalah bisa langsung buka bahannya. Kalau yang belum bisa di Japri, saya akan kirim nanti bahannya ke WA langsung. Hari ini Kota Medan tadi ada kebakaran ya, kalau nggak salah di Pajak Simpang Limun itu. Ada juga umat kita yang berjualan di daerah itu, tapi kita harap semua baik-baik saja. Malam ini saya didampingi oleh asisten saya, sebenarnya saya yang jadi asistennya, Raymond. Oh. Selamat bergabung, Joel Tambah. Joel, bagaimana? Masih tetap bernyanyi di Selambo? Hari Minggu sore kemarin, saya memimpin misa khusus untuk Manula di Stasi Marindal yang hadir cuma 10 orang. Berarti di stasi itu orang muda semua kalau begitu. Saya bangga dengan Marindal ini. Orangnya muda-muda semua rupanya. Selamat pagi. Selamat Ibu Age. Oi, Laster. Bagaimana Tol Hanif, aman-aman saja? Aman. Tarik rem, dia tarik rem. Ibu Age ini penunggu Tol Hanif ini. Enak aja. Karena rumahnya dekat Tol Hanif. Oh iya, cocok kali. Laster, rambut baru ya? Enggak Bu, ini karena efek saya dibawa jalan ke jembatan San Francisco, jadi ya gini inilah jadinya. Malam ini suasana baru karena saya langsung on air dari tempatnya Raymond. Supaya masalah sinyal tidak lagi ribet. Ya, saya harap ini bisa menjadi lebih baik, kita tingkatkan kualitas karena sudah bagus pun kualitas saya cemas. Orang bisa bosan juga kan, maka kita harus berinovasi. Ya itulah. Budi lah, Pastor, Setia Budi. No, rumah Raymond sekarang sudah di Jalan Sunggal. Oh, dari Sunggal, rumah Raymond. Udah pindah. Udah lama Bu. Oh, Joel Tambah didampingi istri pakai seragam yang sama ya. Waduh, seperti anak panti asuhan kalian, saya lihat seragam baju sama semua. Sehat Halo Joel. Aduh, Raymond, Siska sehat ya? Sehat Tante. Sehat ya, bagus. Sehat semuanya. Bagus. Iya, saya nggak apa-apa bocorkan di sini rahasia ya. Raymond juga sedang gembira sekali karena dia baru swab test dan hasilnya negatif. Benar. Iya, wah, lega sekali dia. Pada Tuhan, betul lah. Itulah. Nah, takut dari dokter itu ya. Iya. Sekali dia kena, cobalah tutup Pokvan. Berapa ruginya itu coba? Iya. Ini hebat dia ini. Ya.
Karena standarnya seperti itu pula katanya kan. Iya. Nah, Ibu Sandra Roko. Halo. Siapa? Halo. Malam ini ada dua anak-anak ya mau Iya, KTKC. betul. 2 anak ikut berseminar di Zoom meeting. Luar biasa ini, pecah rekor ini ya. Tua, muda, gabung semuanya. Oke, semua oke. Selamat bergabung Ibu Sandra Roko langsung dari dataran tanah Shanghai. Baby boleh ikut. Mewakili seluruh umat Indonesia yang di Halo Shanghai. Romo Aditya. Ya, halo. Gimana kabar Maya? Maya sekarang makin nakal. Aduh, itu harus disalurkan Bu. Dia diajari kungfu lah itu, biar bisa jadi bintang film kungfu. Ayo. Jadi Mulan. Iya ya. Nanti kirim foto saya ke dia ya. Semoga masih ingat dia. Ingat Mo, kura-kuranya Ingat, ya. masih disimpan. Waduh, turtle. Iya. Itulah. Suatu waktu jalanlah dia nanti ya ke Medan ya. Takutku nanti kalau dia udah Ya, datang ke amin. sini, udah besar, udah malu dia jalan dengan saya. Waktu kecil masih, waduh, peluk-peluk, udah besar, udah malu. Waktu kecil mau ikut Romo. Mau ikut Itulah, Romo ke Medan, nggak mau ikut saya waktu kecil. itulah Maya ini. Selamat malam Bapak Benyamin Gonggora, nampaknya masih sibuk ya, masih banyak kerjaan. Waduh. Banyak yang Baru mau buka puasa Romo. Oh gitu ya. Shalom Romo, Shalom. shalom semuanya, selamat malam. Shalom semuanya. Berapa anggota Joel? 3 kok. Oh, tambah satu lagi. Standar Ibu Christine. Katolik adalah KB itu 4 anak. Raymond masih kredit 2 ke gereja Katolik. Karena anaknya masih 2. Ya. Apalagi Bu Lani. Wah. Satu lagi Romo Adit ya. Selamat malam. Malam ini saya harap lebih jelas ya. Tengoklah saya sudah dibawa ke San Francisco Bridge. Hebat. Karena malam ini saya online khusus dari tempatnya Raymond. Sehingga kendala sinyal tidak lagi menjadi kendala klasik yang mengurangi kualitas dari pembicaraan kita di sini. Nggak aman. Ya, kita harap sajalah ya. Karena alat-alat teknologi ini selalu melebihi daya pemahaman kita. Kita harus bisa beradaptasi. Kami ucapkan kembali sekali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat bergabung kembali dalam seminar seri Apologetika Katolik yang ke-10 bersama Badan Pelayanan Karismatik Uskupan Agung Medan dengan tema apakah orang Katolik bisa bersumpah. Dan kemudian nanti ada seri katekese yaitu tentang pemakaian nama gereja Katolik, ya, umat Katolik. Terkadang seakan-akan kita ini bukan umat Kristen. Karena apa? Kamu umat Katolik, kami umat Kristen. Ya, itu nanti ada kita akan bahas ya. Dan Katolik ini adalah sangat Injili, sangat biblis karena berasal dari kutipan kitab suci juga istilah Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita selalu berharap ya, satu dalam doa dan juga di dalam upaya kita agar kita bisa menjaga kondisi kebatinan terutama ya pada masa-masa pandemi ini.
Karena dengan berjaga mulai dari dalam diri sendiri, tentu akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Baik, Ibu Yanti, saya catat nomornya. Nanti saya akan kirim bahan pertemuan kita mulai dari bahan yang awal sampai dengan bahan yang ke-10. Bapak Ibu juga kalau mau bahan lengkap dari apologetika ini bisa kirim nomor WA-nya ke saya. Saya nanti akan kirim langsung semua dari kita untuk kita. Karena semakin Anda memahami ini, kami juga semakin berbahagia sebagai gembala. Karena umat bukan hanya dituntut penghayatan, tetapi juga ada pemahaman. Dari pemahaman ini juga kita bisa masuk ke dalam penghayatan. Dari pengalaman juga kita bisa masuk ke dalam penghayatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.42. 3 menit lagi kita akan memulai segera pertemuan kita. Pada malam hari ini, Koordinator BPKKAM, Bapak Henry Wigin, mohon izin agak telat karena mereka sedang mengadakan seminar rapat juga lewat Zoom. Ibu Minar Saragi, saya sudah terima nomornya, nanti akan saya kirim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kalau nanti sudah terima bahan saya, kalau Anda mau memberi seminar sejenis, silakan pakai bahan itu. Tidak apa, itu tidak ada hak patennya. Karena saya sudah berbicara langsung kepada pembuat bukunya ini. Jadi saya bahan utama dari apologetika ini adalah tulisan Monsinyur Henry Kuspidiarto yang judulnya Mempertanggungjawabkan Iman Katolik seri 1 sampai 4. Dan secara langsung saya sudah minta izin kepada beliau dan beliau juga dengan senang hati ya membagikannya kepada kita dan silahkan dibagikan. Karena itu adalah pribadi, kalau dibuat sebagai buku dia harus izin ke penerbit, tapi ini tidak. Untuk sementara saya foto dulu ya nomor-nomor handphonenya. Karena saya juga numpang pakai laptopnya Raymond. Modal saya di sini hanya modal nekat dan pemahaman. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Suara musiknya gimana? Kita akan mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersekutu, bersatu hati. Memulainya dengan doa pembukaan. Musik akan dimatikan sehingga kita bisa dengan teduh juga fokus untuk masuk ke dalam acara kita. Kita buka dengan tanda kenalan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, dari kedalaman hati yang teduh, kami mengaturkan syukur kepadamu Tuhan. 1 minggu telah berlalu, dan kini kami kembali bersama dengan saudara-saudari seiman, dikumpulkan di dalam iman kepercayaan akan Gereja Katolik Kudus dan Apostolik di bawah kuasa Yesus Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bahan yang kami berikan sungguh memberikan pencerahan dari bagian dari iman yang Kau wahyukan kepada kami lewat para rasul-Mu, lewat tradisi, dan juga lewat ajaran para Bapak Gereja. Kami mengaturkan syukur Tuhan atas seluruh kegiatan kami hari ini. Memang tiada yang sempurna, tapi biarlah dalam proses penyempurnaan ini kami membuka gerbang pintu sebesar-besarnya
pada kuasa hadirat-Mu. Tuhan Bapa Maha Baik, kami akan memulai pertemuan ini dengan mengucapkan kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang keabad. Amin. dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bapak Henry Wigin juga sudah berkumpul pada malam hari ini. Selamat malam, sorry terlambat. On time Bapak ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sudah memasuki seri studi apologetika yang ke-10 bersama Badan Pelayanan Karismatik Kuskupan Agung Medan dengan tema apologetika, bolehkah umat Katolik bersumpah? Dan di bagian penutup dari pengajaran apologetika pada malam ini, kita akan menutupnya dengan katekese singkat terkait sejarah nama Gereja Roma Katolik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bolehkah umat Katolik, seorang umat Kristiani bersumpah? Bila kebetulan kita pernah melihat upacara pelantikan, ini saya ambil contoh Ahok. Ahok ini adalah, atau Basuki Cahaya Purnama, seorang Kristiani Protestan, ya. Kita mungkin heran, ya, mengapa saudara kita yang non-Katolik tidak boleh mengucapkan sumpah, tapi mereka janji. Seperti saudara Ahok ini, ya, dan saudara Kristiani lainnya yang ada di pejabat-pejabat pemerintahan yang menutur sumpah ketika diangkat menjabat. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah orang Katolik melanggar perintah Yesus Kristus? Kenapa? Karena ada secara eksplisit terkait dengan jangan bersumpah dikatakan oleh Yesus Kristus. Inilah pertanyaan yang kadang-kadang dilontarkan kepada umat Katolik. Dan ketika umat Katolik mendapat pertanyaan ini, dia mungkin bertanya di dalam hatinya. Dia mungkin tidak tahu, atau dia membutuhkan pencerahan untuk mengimani apa yang diimaninya. Apakah orang Katolik melanggar perintah Yesus Kristus yang bersabda, "Aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Bapa, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar, kota raja besar." Dikutip dari Injil Matius 34-35 dan juga surat Yakobus 5 ayat 12 yang rupanya cuma mengutip dari Matius 5. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu merenungkan pertanyaan ini. Karena sering orang tujuannya ingin tahu tetapi terungkap dalam pertanyaan yang menyerang kesannya. Tetapi kita dalam apologetika pertama-tama bukan mengubah orang lain tetapi mau memperdalam iman kita lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan saling menyalahkan. Apa jawaban kita ketika kita menemukan pertanyaan sedemikian itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, karena pertanyaan ini berasal dari kutipan kitab suci, maka kami akan menjelaskan kepada kita semua bahwa menafsir kitab suci itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena dalam menafsir satu ayat bisa terjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi persoalannya ialah kapan suatu ayat harus kita tafsirkan apa adanya atau secara hurufiah. Kapan tidak. Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan dasar
ketika kita menemukan ayat yang utuh dipampangkan kepada kita dengan maksud terang. Pada akhirnya, setiap gereja, khususnya gereja Katolik dengan gereja yang lainnya, denominasinya, memiliki teologi sendiri. Ilustrasi di sini saya mau menunjukkan. Ada dua orang buruh bangunan ya. Satu ini mengatakan kepada juragannya, ini jumlahnya 4 gan. Kalau dihitung dari sisi dia, balok itu 4. Tapi juragannya bilang 4 dari Hong Kong, ini 3. Karena dari sisi juragannya ini ada 3. Perspektif bisa berbeda. Maka untuk memahami jawaban kita atas tuduhan, apakah orang Katolik melanggar perintah Tuhan karena bersumpah, saya akan masuk kepada penafsiran langsung terkait ayat itu. Perlu kami sampaikan dalam studi ini, bahwa bukan maksud kami untuk mengadakan polemik dengan pihak lain yang mau menafsirkan Matius pasal 5 ayat 34 sampai 35 secara hurufiah. Tujuan uraian singkat ini hanyalah menunjukkan bahwa larangan bersumpah bukanlah larangan keras, tidak boleh ditawar-tawar sehingga kalau ada sumpah kamu istilahnya kafir, kamu berdosa. Kita harus lihat secara objektif apa arti sumpah itu dalam konteks Injil Matius yang ditanyakan, janganlah bersumpah demi langit, demi bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ada 2 alasan yang mengatakan bahwa orang Katolik tidak melanggar perintah Tuhan karena bersumpah. Berikut kami akan sampaikan alasan pertama. Alasan pertama, suatu ayat harus kita tafsirkan sesuai dengan konteksnya. Kalau kita lihat ya, kutipan yang dipakai tadi itu, janganlah bersumpah demi langit dan bumi dan kota dan seterusnya dari Injil Matius. Injil Matius yang dikutip tadi itu adalah bagian dari khotbah di bukit. Maka kita harus melihat Matius 5 ayat 34 sampai dengan 35 dalam konteks kumpulan sabda Yesus di atas bukit. Nah, berarti sekarang kita sudah spesifik kepada titik fokus persoalan. Dituduhkan kepada kita melanggar apa yang dikatakan Matius 5 ayat 34 sampai 35 dan kita meletakkan Matius 34 sampai 35 pada posisi yang sebenarnya. Sehingga tidak bisa langsung comot ayat ini untuk menyerang comot. Enggak, kita harus melihat dalam konteks keseluruhan. Sehingga kita tidak jatuh pada kesesatan pemahaman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat ya, dalam bagian khotbah di bukit, Yesus mengajarkan prinsip hidup keagamaan pada para pengikut. Untuk menadaskan ajaran-ajarannya ini, Yesus kadang-kadang memakai bahasa hiperbolisme atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau ya yang menyangatkan atau mensangatkan ya, menekankan ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terpaku pada bunyi ayat itu. Tapi kita harus melihat maksud ucapan Yesus sebenarnya di balik gaya bahasa ini. Sama seperti Yesus memberikan sebuah pencerahan, dia mengajarkan lewat perumpamaan. Jangan berhenti pada perumpamaannya itu, tapi lihat apa hikmah yang dipetik dari perumpamannya itu. Contohnya, kerajaan surga itu perumpamannya seperti ragi. Yesus bukan mengatakan bahwa ragi itu kerajaan Allah. No. Demikian pula dengan gaya bahasa yang disampaikan. Mari kita bandingkan dengan contoh Injil Matius pasal 6 ayat 6. Kita baca dari gambar ini di bawahnya, Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa pada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apakah
ayat ini berarti kita tak boleh berdoa di depan umum? Bapak Ibu pasti pernah loh memimpin doa makan di depan undangan orang, depan umum. Pasti tidak kan? Ucapan Yesus ini sebenarnya mau mengecam praktek orang munafik yang suka menonjol-nonjolkan diri dalam soal doa. Supaya kelihatan lebih saleh atau supaya kelihatan lebih daripada yang lain. Inilah yang dipakai oleh Yesus dengan mengatakan itu dalam Matius 6 ayat 6. Dan kemudian kita lihat ayat ini yang paling terkenal ya. Matius 5 ayat 38. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Apa maksudnya? Yesus bersabda, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Namun, mengapa Yesus sendiri ketika ditampar oleh penjaga rumah Hanas, waktu malam setelah dia ditangkap dari Getsemani hendak disalib, ya, ia tidak memberikan pipinya yang lain, melainkan mengajukan protes. Yesus protes, jikalau kataku ini salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Dikutip dari Yohanes 18 ayat 23. Padahal dalam Injil Matius dikatakan, kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tetapi dalam prakteknya, Yesus mengatakan, kenapa engkau menampar aku? Nah, kembali lagi, kita jangan jatuh kepada gaya bahasa. Karena ada yang mau diajarkan oleh Yesus lebih dalam daripada sekedar gaya itu. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, ucapan Matius 5 ayat 38 sebenarnya hanya bertujuan agar orang tidak bersemangat balas dendam. Itulah. Maka kalau dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan balas. Itu. Karena cara yang paling ampuh untuk mematahkan dendam adalah berani berkata cukup. Kemudian kita lihat foto ini. Foto ini adalah gambar mendiang Paus kita, Yohanes Paulus yang kedua, sekarang udah jadi santo ya. Bersalaman ini dengan Ali ya. Siapa ini? Adalah orang yang menembak dia di halaman di Vatikan ya. Dengan stand gun. Wah, banyak sekali, tapi dia hidup, tidak mati. Dan setelah Paus sembuh, dia dengan tulus memaafkan dan menyalami orang yang menembaknya. Inilah semangat Matius 5:38. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Contoh lain lagi bisa kita lihat. Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30 yang berbunyi, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat selanjutnya. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggal dan buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Apakah ayat di atas memerintahkan supaya kita benar-benar memotong tangan kita atau mencungkil mata kita jika anggota kita itu membuat kita berdosa? Wah, kalau itu terjadi mungkin saya akan bertemu dengan orang-orang yang tidak utuh badannya pada malam ini, seminar ini. Tentu tidak, bukan? Tentu tidak. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah menggambarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesimpulan yang bisa kita ambil dari argumentasi kita terhadap tuduhan apakah Matius ya pasal 5 ayat 34 itu mengatakan bahwa orang Katolik itu bersalah karena bersumpah, maka dalam semangat yang sama kita perlu menafsirkan ucapan Yesus mengenai sumpah. Yang menjadi fokus pembicaraan Yesus
bukan sumpah sebagai sumpah itu sendiri. Tetapi yang menjadi tekanan Yesus ketika dia mengatakan jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi kota adalah kejujuran dan kebenaran kata-kata seorang Kristen. Jika seorang Kristen berkata ya, hendaklah artinya ya. Dan jika tidak, hendaklah yang dimaksudkan adalah tidak. Jadi, sumpah itu sebenarnya tak perlu atau berlebihan sebenarnya kalau orang sudah berpedoman pada hidup Kristiani sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, sekarang mari kita beranjak pada argumentasi yang kedua. Argumentasi yang kedua kita ambil sangat biblis sekali. Karena argumentasi kedua ini kita ambil dari sosok Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus ini adalah rasul yang mendapat privilege keistimewaan. Karena dia tetap disebut rasul walaupun dia tidak diangkat oleh Yesus atau tidak berada di sisi Yesus seperti ke-12 rasul lainnya. Dalam surat-suratnya, Paulus sering mengucapkan kalimat yang pada hakikatnya adalah sumpah. Bukankah pada hakikatnya bersumpah berarti memanggil Allah sebagai saksi bahwa ucapannya itu bisa dipercaya kebenarannya? Contoh-contoh ucapan sumpah Paulus. Yang pertama, kutipan 2 Korintus 1 ayat 18. Tetapi jika aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku bahwa sebab aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Penekanannya di sini Allah sebagai saksiku. Dan kemudian 2 Korintus 11 ayat 11. Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Artinya dikatakan, apakah aku sungguh tidak mengasihi kamu? Ingat loh ya, aku sungguh mengasihi kamu karena Allah mengetahui bagaimana kasihku kepada kamu. Sehingga dia katakan Allah yang menjadi saksinya karena Allah yang mengetahuinya. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 30 sampai 31. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi dari kutipan ini pun kita lihat ya, Paulus memakai Allah sebagai penjaminnya bahwa dia tidak berdusta. Kemudian contoh yang keempat, 1 Tesalonika 2 ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah sendirilah yang menjadi saksi. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kiranya lewat ucapan-ucapan ini, ya, ungkapan sumpah dalam arti positif dan tulus adalah menegaskan jati diri kita sebagai umat Kristiani, sebagaimana tertulis dalam salah satu surat Paulus dikatakan bahwa hendaklah engkau, bila engkau bekerja, lakukanlah itu seolah-olah engkau melakukannya untuk Tuhan. Sehingga ketika seorang pejabat yang beragama Katolik hendak dia diberi tugas jabatan itu, dan dalam menopang jabatan ini diminta apalah yang menjadi jaminan kamu bahwa kamu sungguh akan melakukan tugas jabatan kamu ini sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP atau sesuai dengan tuntutan dasar sebagai seorang pemimpin, maka seperti yang dikatakan oleh Paulus lewat kutipan-kutipan di atas ini, ya Tuhanlah yang menjadi saksi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kedua argumentasi ini cukup mampu untuk meneguhkan kita bila suatu waktu ya ada saudara kita atau ya kita sendiri ya, Ibu Meldawati mana tahu tiba-tiba diangkat jadi kepala dinas kesehatan Pemprov Sumatera Utara kan, tidak perlu guilty feeling ketika disuruh bersumpah ya, karena memang di dalam gereja Katolik itu
bukan merupakan suatu hukum yang mewajibkan seseorang harus tidak boleh bersumpah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekarang setelah kita memasuki pengajaran tentang apologetika, apakah orang Katolik bisa bersumpah, dan kita sudah menegaskan lewat 2 argumentasi yang menjadi pendasaran mengapa itu boleh ya. Kini kita akan memasuki katekese singkat tentang mengenal dan mengasihi Katolik lewat pemahaman kita yang pertama, yakni tentang sejarah nama gereja Katolik. Awalnya, jemaat Kristen berada di bawah kepemimpinan besar 5 daerah, yaitu Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Uskup Roma dikenal oleh 5 daerah sebagai yang pertama. Kalau istilah kami, ya, pimpinan prior. Atau kalau Ordo Kapusin, superior. Itu istilahnya. Permasalahan dengan doktrin dan prosedur banyak mengambil Roma sebagai masukan pendapat. Sehingga misalnya ada persoalan-persoalan di gereja-gereja kecil di daerah lain, ketika setempat tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, dibawalah persoalan ini ke Roma. Dan ada istilah dulu, Roma locuta res finita. Artinya, apabila Roma sudah berkata, masalah selesai. Kursi Roma merupakan kursi dari suksesor atau pengganti Santo Petrus yang mendapat julukan Pangeran para Rasul sebagai tanda persatuan gerejawi. Jadi kalau kita melihat, ya, bisa kita lihat di internet, ya, suksesor Paus, ya, dari sekarang ini Paus Fransiskus terus sampai sejarah awal sampai ke Santo Petrus. Jadi tidak terputus. Memang saya tidak bisa memungkiri, ya, sejarah, karena sejarah yang tertulis tetap tertulis. Ada nama-nama Paus, ya, yang kehidupan pribadinya, ya tidak baik, ya, faktor kemanusiawian itu dicoret dari daftar Paus, ya. Tetapi yang di gereja itu biasanya itu ada, atau kita bisa lihat dalam buku-buku yang diterbitkan, ya, oleh penerbit Katolik tentang nama-nama Paus mulai dari Santo Fransiskus sekarang sampai ke Rasul Petrus, itu tidak terputus. Sehingga siapapun yang menjadi uskup di Roma, dia itu adalah sebagai uskup paling utama, pengganti Santo. Inilah dia tahta Santo Petrus di Basilik Santo Petrus. Saya yakin waktu Petrus hidup dia pasti belum pernah, ya, seperti ini. Ini kalau nggak salah ini dari emas, ini dilapisi emas ini. Karena pada zaman Petrus dulu gereja masih sangat menderita sekali. Lalu yang pertama, kita lihat, ya, ada 5 gereja utama dan semua mereka mengacu pada pimpinan utamanya itu di Roma. Nah, kemudian ada berbagai perpecahan dalam gereja ketika gereja ini sudah mulai bertumbuh dan diakui sebagai agama gereja di Roma. Perpecahan pertama pada gereja terjadi pada Konsili Efesus tahun 431, di mana pada saat itu keluar dogma tentang perawan Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Kebanyakan yang menolak hasil keputusan ini adalah gereja Kristen Persia. Gereja yang sekarang dikenal sebagai gereja Assyria Timur. Kelompok ini keluar dari gereja Katolik karena mereka tidak menerima Maria Theotokos sebagai Bunda Allah. Lalu kemudian, perpecahan kedua. Setelah konsili Kalsedon, konsili ini menolak monofisit. Umat Kristen yang menolak ini dikenal sebagai komuni
Oriental Orthodox. Apa ajaran monofisit ini? Dia mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat ilahi. Karena kodrat kemanusiaannya telah hancur karena kodrat ilahi yang ada di dalam diri Yesus. Padahal kita tahu bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi monofisit ini mengenyampingkan unsur kemanusiawian. Dia melihat bahwa Yesus itu adalah sungguh ilahi. Lalu perpecahan besar yang pertama, Kisma Timur Barat. Perpecahan besar pertama dalam gereja Katolik terjadi pada abad 11. Masalah perbedaan doktrin tentang rumusan pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Konstantinopel. Gereja Katolik pun terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu disebut dengan Gereja Katolik Roma atau bagian barat, yaitu Inggris, Prancis, Roma, dan negara-negara Skandinavia. Lalu yang kedua adalah Gereja Ortodoks Timur atau dikenal dengan Timur, yang terdiri dari gereja-gereja yang ada di Yunani, Rusia, Suriah, dan Mesir. Apa yang dipersoalkan terkait dengan Konsili Konstantinopel ini, ya, yang menjadi persoalan utama, yang menjadi penyebab pecahnya gereja Timur dan Barat adalah Arius, salah seorang pastor paroki itu mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, tapi makhluk ciptaannya. Menurut Arius, ada saat di mana Logos atau Sang Sabda, maksudnya Yesus, tidak ada. Konsili Nisea Konstantinopel menolak ajaran Arius dan menganggapnya menyeleweng dari ajaran gereja yang benar. Kalau kita membaca buku sejarah tentang pertempurannya antara Arius ini ya dengan uskup yang membela kredo yang seperti kita ini, luar biasa sekali ceritanya ini. Ada novelnya itu satu itu tersendiri. Wah, itu dilihat dari sudut sejarah ya. Sehingga terkadang kalau kita membaca ini dengan iman, wah kaget sekali ya. Kenapa? Karena bisa sampai membawa kelompok-kelompok preman, sampai membawa kelompok-kelompok orang yang bertengkar, bukan cuma bertengkar fisik, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Wah, itu luar biasa dulu itu. Nah, kemudian perpecahan terbesar gereja Roma. Tadi gereja Katolik terpecah menjadi dua. Sekarang gereja Roma yang dari bagian kedua besar tadi itu pun terpecah. Perpecahan terbesar dalam gereja Katolik Roma terjadi pada abad ke-16. Dengan adanya reformasi Protestan yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Reformasi Protestan adalah suatu skisma dari gereja Katolik yang diprakarsai oleh Martin Luther dan dilanjutkan oleh Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, serta para reformis Protestan. Awal lainnya di Eropa pada abad 16. Gerakan ini umumnya dianggap telah dimulai dengan publikasi 95 tesis oleh Luther pada 1517. Dan berlangsung sampai berakhirnya perang 30 tahun melalui perdamaian Westphal ya selesai perdamaian tetapi gereja tetap pecah. 95 tesis. Apa salah satu tesisnya yang paling besar ya, yang memang ini gereja Katolik mengakui salah ya, yaitu ketika diterbitkan itu indulgensi ya, di mana kalau orang memberikan persembahan sekian besar ketika itu sedang dibangun gereja Basilik Santo Petrus sekarang ini di Roma ya. Orang mendapat indulgensi, dosa-dosanya dihapuskan ya, diyakini orang ini akan masuk surga. Wah, ini nggak bisa diterima ya. Lalu kemudian terkait juga dengan ya ajaran gereja Katolik tentang api penyucian ya. Juga terkait juga dengan sola fides ya. Itulah yang dipersoalkan oleh Martin Luther dengan mempublikasikan 95 tesisnya di gereja Jerman. Dia pakukan itu di pintu gerbang
gereja. Perpecahan terakhir. Ketika Raja Henry ke-8 dari Inggris memisahkan seluruh gereja-gereja di kerajaannya, yaitu di negara Inggris, dari persekutuan dengan Paus. Karena permintaannya untuk menikah kedua kalinya, sementara istri pertamanya masih hidup. Dan permintaan ini pasti ditolak oleh gereja. Nah, kelompok gereja inilah yang kemudian memisahkan diri dan menamai dirinya sebagai gereja Anglikan. Seluruh grup di atas, kecuali Protestan, semua masih menyebut persekutuan mereka sebagai Katolik. Dewasa ini, semakin banyak gereja-gereja timur kembali dalam persekutuan penuh dengan Roma. Namun dengan tetap mempertahankan tata cara ibadah mereka. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Gereja Katolik Ritus Timur. Ini foto ketika Paus Fransiskus bertemu dengan tanda petik ya Paus dari Gereja Ritus Timur atau Gereja Ortodoks itu. Secara umum, sebutan Gereja Katolik merujuk pada Katolik Roma. Kata Roma diatributkan pada gereja ini karena Gereja Katolik mengimani Paus yang berkedudukan di Roma, Italia. Nah, itu. Seandainya kedudukan Paus itu ada di Medan, maka disebut Gereja Katolik Medan. Nah, itu. Nah, tapi karena posisi tempat Paus berkedudukan, istilahnya sedesnya, ya kedudukannya ada di Roma, maka disebutlah Gereja Katolik Roma. Sebagai, apalagi dia sebagai kepala gereja yang kelihatan, wakil Yesus Kristus di bumi, yang merupakan kepala utama gereja yang tak kelihatan. Paus adalah penerus Petrus turun-temurun yang tidak terputuskan. Menurut tradisi gereja, Petrus menjadi uskup Roma dan menjadi martir di Roma. Gereja Katolik dengan penembahan kata Roma sendiri sebenarnya tidak pernah menjadi nama resmi yang digunakan oleh gereja Katolik. Tetapi tadi itu, mengapa orang sebut Roma? Karena kita tahu ya, ada gereja Katolik Ritus Timur ya, yang tadi kita lihat ada Ritus Timur atau Ortodoks, tetapi dengan menyebut Roma kita sudah langsung tahu bahwa pemimpin utamanya adalah Paus yang bertahta atau bersedes di Roma. Ini ketika Paus dengan Paus Ortodoks ya mengadakan pertemuan dan membuat nota kesepahaman. Sehingga kalau seorang pendeta atau imam ortodoks ya, tidak ada pastor sementara ada umat Katolik yang sekarat, dia bisa memberikan sakramen perminyakan kepada umat Katolik itu. Atau kita pun ketika kita pergi misalnya ada rezeki ya, jalan-jalan kita ke Rusia ya, di sana kita kesulitan, di mana gereja Katolik Roma, di sana itu umumnya gereja ortodoks semua. Kita bisa masuk ke situ dan kita sah menerima komuni di situ. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari kita tentang pengajaran apologetika seri yang ke-10 pada malam hari ini. Apakah umat gereja Katolik boleh bersumpah? Tadi udah kita berikan 2 argumentasi mendasar terkait dengan biblis. Lalu katekese singkat terkait dengan sejarah nama gereja Roma Katolik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian bahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menanggapi atau memperdalam bahan ini atau bisa bertanya apa saja terkait dengan iman. Dan bukan hanya saya, Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan pendapatnya di sini. Karena kita adalah satu sama lain saling melengkapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Udah bisa diaktifkan semua anunya ini, speakernya. Speaker. Ya. Malam Romo, salam. Ya, silakan Ibu Dr. Meldawati. Tadi saya bilang mau jadi Kadis Pemprov ya. Amin. Jadi gini, Romo, ada ini baru teringat juga gara-gara masalah sumpah ini. Jadi kami kan dokter itu kan ketika menyelesaikan studi kan
mengucapkan lafal sumpah dokter. Jadi ada sedikit kemarin masalah sebenarnya, Romo. Waktu dulu saya tamat jadi dokter itu, posisi saya itu sudah lama tidak ke gereja Katolik dan mengikuti suami yang beragama Buddha. Jadi waktu saya mengucapkan sumpah dokter itu berarti berdasarkan agama Buddha. Sebenarnya saya ada WA Romo tadi. Nah, apakah dengan mengucapkan sumpah secara agama Buddha itu menurut Romo itu sah nggak, Romo ya? Karena jadi pertanyaan dalam hati saya sekarang. Dan ini saya baru teringat karena kita membahas masalah ini. Ya. Nah, itu Terima Romo. kasih Bu Dokter. Ya, sharingnya ini sangat praktis sekali ya. Jadi begini, ketika kita menyampaikan sumpah itu pada lembaga, ya, lembaga tertentu, ya kita mengikuti prosedur tertentu itu. Sehingga ketika pada saat itu status diri pribadi kita bukan aktif Katolik, pasti lembaga itu tidak akan mempersoalkannya. Yang menjadi persoalan bagi lembaga itu adalah mau nggak Anda mengucapkan sumpah itu. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu, Ibu Dokter kembali aktif ya, masuk di gereja dan sudah benar-benar ya pakemnya udah iman Katolik dan kembali merefleksikan, merefresh ya. Dulu kok aku bersumpah tetapi aku masih belum Kristen. Bagaimana ini? Nah, kalau memang sudah seperti itu, ini bukan lagi masalah formalisme lembaga. Ini sekarang adalah sebuah panggilan pribadi, ya. Maka kalau itu ingin ibu lakukan karena ini adalah komitmen pribadi ibu, silakan ibu melakukannya, tetapi tidak harus di depan lembaga karena lembaga tidak akan mempersoalkannya lagi, ya. Ibu bisa melakukan sumpah itu sambil doa pribadi di rumah buat itu. Saya waktu di Kuskupan Agung Medan sering sekali dipanggil di apa ini ya di kedokteran ya, pernah di USU, pernah di jalan apa ini? Selayang apa itu? Metodis ya untuk sumpah anak-anak yang baru apa dokter itu kan. Nah, itu. Dan kita melihat juga isi sumpah ya, sumpah Sokrates ya kalau nggak salah ya, itu sangat apa sekali ya, kita lihat sangat Kristianis. Maka terkait apa yang menjadi sebuah kerinduan di dalam hati ibu sebagai seorang Kristiani ya, ibu bisa melakukan itu. Kalau memang ibu butuh saksi atau apa ya bisa kumpulkan teman ya. Atau kalau misalnya ini butuh seorang apa itu imam, karena kan biasanya kita reciki ya. Ini namanya sakramentali. Kalau sakramentali ini adalah berkat kecil yang bisa diberikan berkali-kali. Beda dengan 7 sakramen ya, itu misalnya sakramen baptis kan hanya 1 kali. Jadi bisa dilakukan Bu. Ya, sehingga apa yang Ibu lakukan ya sungguh mengalir dari hati sehingga tidak ada guilty feeling. Nah, itu. Terima kasih, itu jawaban saya Bu Dokter. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada yang Terima mau. kasih, Romo. Iya Bu, terima kasih. Shalom Romo. Salam Pak Sukri. Benjamin Romo. Oh Pak Benyamin, mirip dengan Pak Sukri suaranya. Silakan Pak. Ya, saya tanya, misalnya ini yang itu janji sama sumpah perbedaannya apa? Terus yang kedua, sekaligus saja Romo ya biar sekali tanya, sola fides itu Pastor ada sebut tadi waktu perang 30 tahun, api penyusian, reformasi Protestan, ada yang namanya disebutnya Romo itu sola fides. Maaf Romo ya, saya nggak tahu sola fides itu. Dan yang ketiga, saya lihat di sini perkembangan gereja kita Romo ya, ada konsili di Chalcedon, ada konsili Nicaea, Konstantinopel, terus kita ada Vatikan Council yang kedua. Pertanyaannya, kira-kira Romo tahu nggak yang konsili berikutnya? Dan kira-kira yang berpengaruh dalam konsili itu, sebab itu akan menjadi aturan gereja barunya, itu yang berpengaruh kira-kira siapa ya Romo?
Ada 3 pertanyaan, Romo. Coba Pak, yang bagian akhir pertanyaan ketiga tadi kurang jelas Pak. Maksudnya yang konsili gereja kita, yang setahu saya yang terakhir itu konsili kedua di Vatikan ya. Terus ada konsili berikutnya juga. Yang pertanyaannya konsili yang berikutnya, sebab ini kira-kira mencerminkan pembaruan di gereja kita, konsili berikutnya, dan kira-kira yang berpengaruh di situ ya siapa, Romo? Baik. Siapa yang berpengaruh Terima dalam kasih. membuat keputusan di konsili-konsili itu Pak ya? Ya. Baik, yang pertama itu terkait dengan sumpah dengan janji. Ya. Ada yang mengatakan sumpah adalah perkataan yang kita katakan sesuai dengan kenyataan. Sedang janji adalah perkataan yang harus kita tepati. Dan biasanya kalau sumpah ya, orang bersumpah itu dia harus mengatakan apa yang menjadi jaminan. Jaminannya apa? Keyakinannya, imannya, sehingga bobot sumpah itu lebih tinggi daripada bobot janji. Nah, itu. Bahkan kalau kita bisa melihat ya, kalau sumpah itu juga memiliki konsekuensi karena bobotnya lebih tinggi daripada janji tadi itu. Nah, itu. Contohnya gini kan, kepada anak, nak, saya janji ya nanti akan belikan permen. Nah, tapi entah lupa atau tidak, nggak begitu mungkin. Tapi kalau kita bilang, saya bersumpah akan membelikan permen. Oh, orang yang berikan permen pun udah ketakutan. Oh, ini serius sekali, ini gimana, ini masalah hidup dan mati. Ini masalah bahasa, Pak ya. Jadi itu. Sehingga dalam sumpah, orang selalu mengangkat yang menjaminnya lebih tinggi. Apa? Imannya inilah. Nah, itu. Sementara yang ketika orang mengatakan janji, tidak ada ikatan, itu lebih kepada apa ya, pribadinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Sehingga orang dalam bersumpah, saya bersumpah untuk diri saya sendiri seperti itu, biasanya langsung orang tahu ini kadar kredibilitinya sangat rendah sekali ya. Tetapi saya bersumpah menjalankan ini atau dengan kitab suci dan Tuhan yang saya imani, nah, itu biasanya rumus yang dipakai untuk sumpah jabatan. Jadi dia lebih mengikat dan punya konsekuensi yang tegas. Itu Pak. Okay. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, sola fides. Oh, sola fides ya. Sola fides itu adalah karena iman. Ya itu Pak. Artinya apa? Begini ya. Sering untuk mencapai keselamatan ya, di dalam gereja Katolik itu kan misalnya gini. Kita sudah ngaku dosa, lalu pastor katakan, sebagai penitensimu kamu harus lakukan 2 salam Maria kah, jalan salib, itu semua kan. Jadi orang saudara kita itu melihat bahwa yang menyelamatkannya ini karena apa? Perbuatannya. Padahal yang menyelamatkan itu semua dan yang mengampuni dosa itu adalah sebenarnya apa? Rahmat Tuhan. Iya. Ada 3 Pak, sola. Yaitu sola gratia, sola fides, dan sola scriptura. Nah, itu. Ini saya murni, ini adalah ajaran Protestan ya, bukan ajaran Katolik. Nah, ini yang dipakai untuk menyerang gereja Katolik ya. Dan kita juga tahu ya, dalam tradisi gereja Katolik itu ya, penitensi ya, ada orang itu berikhtiar ya, ketika dia melakukan dosa, dia melakukan apa ini ya, jalan kaki untuk berziarah ke situ. Nah, orang condong melihat, loh, seolah-olah dia dosanya diampuni karena perbuatannya. No, dosa diampuni karena rahmat Tuhan. Memang benar, gereja Katolik juga selalu mengatakan, karena rahmat dan belas kasih Tuhanlah maka kita diampuni. Dan karena imanlah maka kita diselamatkan. Tetapi bukan berarti karena iman dan rahmat itu manusia tidak berbuat apa-apa. Nah, itulah Pak yang menjadi jawaban kita. Jadi seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Yakobus ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tetapi bukan berarti ya
kalau gitu ya nggak usah kita berbuat karena iman saja. Ya itu kan nggak benar ya, harus seimbang. Nah, inilah yang ditekankan, tetapi yang satu itu seolah-olah mau menekankan yang satu lebih dari yang lain, tetapi ketika yang satu lebih, yang lain menjadi hilang sama sekali kan jadi tidak baik jadinya. Nah, itu terkait dengan sola fides yang sempat saya katakan tadi itu ya. Jadi ada 3 yang untuk membawa keselamatan di dalam keyakinan Protestan, yaitu sola gratia, sola scriptura, yaitu kitab suci ya, sola gratia hanya karena rahmat Tuhan, lalu sola fides itu iman. Lalu kemudian konsili, ya konsili ini adalah ya seperti kita ini istilahnya di sini sangat Protestan, kalau di gereja-gereja paroki sermon ya. Sermon itu adalah rapat umum ya, tapi konsili ini adalah rapat umum para gembala utama yang dipimpin langsung oleh Sri Paus. Nah, siapa di sini yang paling mengambil peran penting di dalam membuat keputusan? Karena ini adalah Sri Paus dan dia juga adalah wakil Kristus, bukan pribadi dia yang membuat keputusan. Tetapi kita percaya diiringi oleh Roh Kudus sendiri yang berbicara lewat para uskup di situ. Yang berbicara. Bagaimana caranya berbicara? Ya tadi itu, lewat ketika mereka omong. Karena kalau mereka mengadakan konsili, itu bukan seperti rapat biasa di kantor hari ini. Enggak, mereka itu ada ibadat bersama, ada adorasi bersama, seperti retret. Itu. Nah, sehingga lewat inilah maka Roh Kudus itu kita yakin berbicara melalui pribadi-pribadi di situ dan kemudian diputuskan oleh Paus. Tetapi kalau kita mau melihat juga secara manusiawi sekali, ya memang ya Paus pada akhirnya Paus yang membuat keputusan ini. Para uskup-uskup yang lain itu adalah konsultores, konsultatif, konsultasi sifatnya, ya. Tetapi seorang Paus yang bijaksana, dia pasti tidak akan mengedepankan ego dia. Karena dia juga yakin Roh Kudus itu juga pasti berbicara lewat para gembala yang lainnya. Disitulah kalau kita bertanya siapa yang mengambil andil paling besar di situ. Tapi inilah Pak Benyamin Gonggora, saya mohon maaf sekali lah. Karena seumur hidup saya belum pernah ikut rapat konsili. Pingin kali awak. Tapi apalah, awak ini cuma pastor biasa, Pak. Romo, ada kira-kira rasanya konsili berikutnya kapan? Saya ini pertanyaan yang paling berat ini, Pak. Ini saya nggak bisa menjawab, Pak. Karena apa, Pak? Saya berani ngomong gitu ya. Konsili Vatikan kedua saja pun ya yang itu diputuskan. Bapak tahu kan dokumennya itu luar biasa kan. Itu aja masih belum dijalankan sepenuhnya loh Pak semua itu. Dan itu tahu kan Bapak kan kapan dipromulgasikan kan tahun 1965 loh Pak. Ini udah tahun 2020. Nah, itu luar biasa keputusan Konsili Vatikan kedua. Tentu Bapak dengan yang di bawah Bapak pasti sudah tahu apa yang terjadi waktu itu. Gereja Katolik benar-benar goncang loh. Imam, biarawan-biarawati banyak yang keluar pada waktu itu. Ya, banyak keluar. Karena dengan Konsili Vatikan kedua itu tidak ada lagi separatio. Jarak, pemisah antara umat dengan gembala. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja yang sudah tua, ya, itu lihatlah. Di altar dengan umat selalu ada pagar pembatas itu, pagar. Wah itu separationya. Kalau kita pergi ke apa ini, gereja Cikeben ya, tempat para suster ya, itu lebih ngeri lagi, itu semacam jerajak besi itu, penjara gitu. Separatio ini sisa-sisa dari Konsili Vatikan sebelum Konsili Vatikan kedua. Itu Pak Benyamin, tapi terkait pertanyaan ini sangat menarik supaya Pak Benyamin juga bisa doakan saya lah biar bisa jadi uskup, nanti Bapak saya bawa nanti waktu tahbisan. Karena itu hanya bisa diikuti oleh uskup. Seandainya pun ada pastor itu pastor spesial lah, misalnya jadi asisten ya, asisten paus atau tapi asisten paus pun dia nggak, kalau untuk rapat gitu pasti dia pakai kardinal ya. Kardinalnya itu secara struktural itu ya di atas dari uskup yang biasa, tapi tabisannya tetap sama, tabisan uskup. Nah itu. Oke.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Benyamin. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu, saudari-saudara yang lain kalau ada lagi yang ingin bertanya. Oh, Bapak Nenggolan, silakan Pak. Iya, terima kasih Romo. Yang mau saya sharingkan adalah berarti dari pembelajaran ini orang kita Katolik boleh dan sah bersumpah. Begitu ya Romo? Ya Pak. Nah, dalam konteks apa yang sebaiknya bersumpah dan dalam konteks apa sebaiknya berjanji? Karena tadi dibilang bahwa bersumpah itu sebenarnya intinya adalah kepada kejujuran antara perkataan dengan perbuatan, gitu ya. Jadi dalam kondisi yang seperti apa sebaiknya kita bersumpah dan dalam kondisi yang seperti apa kita sebaiknya berjanji, atau semuanya untuk meyakinkan orang kita bersumpah saja. Nah, jadi kelihatannya tatarannya berbeda ini, bobotnya berbeda. Kalau bersumpah itu pasti ada konsekuensinya dalam batinnya si yang bersumpah ini seolah-olah mempertaruhkan kepercayaannya ataupun Tuhan. Jadi sangat berat memang bersumpah ini. Jadi kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kapan sebaiknya kita bersumpah dan pada saat kapan kita berjanji. Baik, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sangat praktis sekali ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa dilihat bahan saya tadi ya, seperti bahan setelah argumentasi pertama ya, dikatakan di situ. Kalau kita sebagai orang Kristen sebenarnya dikatakan, kalau katakan ya, ya, kalau tidak, tidak. Nah, itu. Nah, kenapa sekarang kita masuk kepada istilah sumpah dan janji? Karena kita sudah masuk ke dalam tataran masyarakat yang umum. Itu. Kalau kita berbicara tentang etika dan moral fundamental dalam gereja Katolik, ya nggak ada bedanya, sama aja itu semua. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dalam masyarakat umum, ya maka ada gradasi-gradasinya tadi itu. Nah, itulah yang membedakan. Sehingga ketika nanti ini misalnya dosa ya, saya ngaku dosa. Saya ngaku dosa karena saya melanggar sumpah, saya ngaku dosa saya melanggar janji. Ya sama dosa semua itu. Itu. Lalu kemudian saya bersumpah maka saya harus melakukan ini, saya berjanji. Ya nggak perlu lakukan. No, bersumpah maupun janji kita harus melakukan ketika kita menyematkan diri kita sebagai pribadi Kristiani. Sekarang ini hal praktis ya, sumpah ya. Sumpah ini biasanya langsung kepada subjek ya yang memegang sebuah tanggung jawab, kredibilitas, dan ini mau dipercayakan kepada dia misalnya dalam sebuah lembaga struktural. Apa? Pemerintahan ya. Udah gitu kemudian dalam kepercayaan kepada tugas yang menuntut dia tadi itu, Pak, ya. Tetapi kalau bicara dari sudut moral fundamental Kristiani itu tidak ada, sama semua. Makanya kita bisa mengatakan ini sumpah atau mengatakan janji bukan kita, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang lain. Karena kalau kita sebagai orang Kristen di dalam hati kita, batin kita, saya harus mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak, sama saja. Nah, jadi itulah Pak, kapan ini dikatakan ini sumpah, kapan tidak, umat Katolik itu yang menyesuaikan itu. Tapi di dalam mata kita sebagai ketika moral Kristiani yang kita pegang, sumpah maupun janji itu harus benar-benar dipenuhi semua. Tetapi ketika dalam tataran praktis, kapan sumpah ini? Ya kita lihatlah sekarang, contohnya ketika jabatan, ya tanggung jawab di publik sifatnya, itu pasti ada sumpah itu. Lalu kemudian janji itu lebih sifatnya subjektif, ya pribadi, ya. Mengikat sih nggak begitu mengikat, tetapi ya tetap aja ini bisa juga masuk ke dalam prinsip kesalahan juga kalau kita tidak menepati apa yang sudah kita janjikan. Nah, itu.
Jadi secara moral Kristiani, apa yang Bapak katakan tadi dan juga saya tuliskan di dalam argumentasi pertama, semua samanya semua. Lalu kenapa ada gradasi-gradasi itu ketika kita masuk ke dalam kehidupan sosial yang menuntut seperti itu? Karena tadi itu, sumpah ini, misalnya pejabat Katolik diangkat misalnya menjadi kepala dinas, dia itu ada upacara resminya dan harus datang itu wakil dari gereja Katolik yang menjadi apa? Saksi dari sumpah. Tetapi tidak pernah dikatakan janji. Itu. Lalu kemudian ketika kami mau kaul kekal ya di hadapan publik ya, kita juga di situ mengatakan sumpah janji setia di situ, sumpah. Ya, kaul istilahnya Pak di situ. Nah, itu. Inilah yang bisa kita bedakan. Tetapi secara moral Katolik tuntutannya sama. Tadi itu. Hanya ketika kita masuk ke dalam masyarakat itulah gradasi-gradasi, dan saya pun menjawab tadi itu sesuai dengan yang ada di gradasi masyarakat, bahwa kalau sumpah itu bobotnya lebih dalam, kalau janji ini enggak begitu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Nenggolan bisa beri pendapat bagaimana? Jadi, dikit lagi Jadi kalau dilanjut, kalau orang ingkar janji dan ingkar sumpah, bobot dosanya sama atau berbeda? Secara moral Kristiani sama. Nah itu. Cuman kalau nanti Bapak bilang bisa masuk surga atau tidak, wah itu udah urusan Yesus Kristus dan Santo Petrus lah ya. Tapi ini saya jawab secara moral Kristiani ya, sebagaimana saya pelajari juga waktu di Frater dulu, moral fundamental itu. Nah itu Pak. Terima kasih Romo. Ya, makasih Pak. Saya tambah, Romo. Ya, silakan Pak Henry Wigin. Ya, dari pengajaran yang Romo barusan berikan sangat bagus, sehingga kami bisa lebih jelas mengetahui bahwa kalau pada forum-forum tertentu yang kita diharuskan bersumpah, kita diizinkan, misalnya di pengadilan, kita kalau memberi kesaksian, sebelum memberi kesaksian kita diminta oleh hakim untuk bersumpah, ya. Tetapi dari pengajaran Tuhan Yesus kita juga mengerti jangan gampang bersumpah dalam sehari-hari. Karena waktu Romo tadi mengajar, saya teringat, saya sering mendengar di luar, kenapa kamu, saya tanya, kenapa kamu terlambat? Ya saya sumpah tadi hujan atau saya pecaban sumpah gitu. Nggak ada yang minta dia sumpah, dia udah sumpah sendiri kan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada lagi yang mengatakan aku sumpah mati. Padahal mungkin sumpahnya itu pun nggak 100%, nanti dia betul-betul mati pula itu. Jadi betul-betul kita diajarkan jangan gampang sumpah, kalau bisa seumur hidup jangan sumpah. Bayangkan ya, pernikahan yang begitu sakral aja tidak pakai sumpah, itu pakai janji nikah. Artinya sumpah itu konsekuensinya sangat berat. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita jangan sekali-sekali sumpah. Bukan artinya nggak boleh sumpah, tapi kalau kamu sumpah, apa yang kamu sumpah itu yang terjadi nanti. Itu maksud mungkin Tuhan Yesus, jadi sangat berat. Ya, demikian hanya ya, tambahan aja dari saya. Walaupun banyak yang sumpah mati itu masih tetap hidup berkentayangan ya di dunia ini. Banyak orang iya, yang banyak, mulut Pak. tutup mulut, sumpah mati. Tapi masih hidup dia. Nah, tapi dia nggak tahu nantinya mati. Ya, jadi inilah Pak yang mau dikatakan lewat pengajaran ini, bahwasanya sumpah itu bukan suatu hal yang keras, itu nggak bisa ditawar-tawar, enggak ya. Gereja Katolik memberikan kepada umatnya untuk membuat discernment ya, pembedaan roh. Karena baik sumpah maupun janji secara moral Kristiani bobotnya samanya sebenarnya. Hanya tadi itu, ketika kita udah masuk ke dalam struktur sosial, itu ada grade-grade-nya tersendiri. Maka
Kalau bisa memang jangan pernah bersumpah, tetapi ketika lembaga itu menuntut SOP seperti itu, ya orang Katolik bisa melakukan tanpa guilty feeling. Nah, itu. Karena bagi dia baik janji maupun sumpah sebenarnya sama, tetapi bagi lembaga enggak. Ini SOP-nya begini, kalau you enggak buat ini berarti enggak. Ya itu. Jadi ini gereja Katolik dalam hal ini ya sangat memberi garis toleran yang sangat baik kepada umat, sehingga imannya itu tidak perlu menjadi batu sandungan, karena kita lihat ini adalah hal yang ya cukup baik juga untuk memotivasi dia bekerja dengan jauh lebih jujur. Nah, itu Katolik tidak mengambil jalan yang ekstrim, itulah singkatnya. Baik Bapak Ibu, Pak Henry. Yang Pak Benyamin menanyakan tentang Konsili Vatikan kedua, seingat saya waktu saya pernah baca buku tentang Konsili Vatikan kedua, itu mulainya itu tahun 63, 2.400 sekian uskup ya di Vatikan itu berdoa dan rapat tahun 65 baru buat putusan. Ya, Konsili Vatikan II, dan itu memang dorongan Roh Kudus, ya kan. Jadi Paus pada saat itu merasakan ada musim semi yang baru, ya. Jadi gereja harus terbuka, nggak bisa tertutup. Misalnya awam tidak boleh baca kitab suci. Sejak Konsili Vatikan kedua, awam malah diminta untuk membaca kitab suci. Dan sebenarnya di Konsili Vatikan kedua, awam dengan pastor itu derajatnya udah sama. Ya, kecuali dalam hierarki ya, tapi di dalam itu derajatnya sebenarnya adalah sama. Nah, jadi ya kita tahu putusannya 65 nggak jalan-jalan. Sampai tahun 75 pun baru keluar seperti juklaknya ya, buku kuning itu ya. Jadi karena Paus lihat 10 tahun pun tidak jalan, maka dibuat juklak lagi, didorong lagi. Sampai sekarang seperti Romo bilang, masih belum semua yang dijalankan. Karena yang saya tahu, pastor-pastor yang senior, yang tua, dia mempengaruhi generasi yang ke bawah. Jangan kita tetap memegang peranan yang sangat besar. Keputusan kita adalah mutlak. Padahal di keuskupan pun diajarkan kalau keputusan itu harus diambil, misalnya pastor paroki bersama DPP. Tidak boleh pastor paroki sendiri yang putuskan. Ya, tapi semangat pastor lama itu masih ada begitu sampai sekarang. Ya demikian aja, sharing-sharing aja. Terima kasih. Itulah, Bapak Henry ini terlambat bertobatnya jadi Katolik. Seandainya jadi kecil Katolik, jadi uskup ini Bapak ini pasti. Betul. Jadi pastor ya. Umur berapa Bapak dibaptis, Pak? Umur 40. Oh, 40. Bayangkan loh. Umur 40 aja udah sebegitu semangatnya beliau ya. Seandainya kecil. Tahun 98. Nah, itulah. Kalau enggak jadi uskup, awak ditugaskan di kampung ini oleh Pak Henry ini. Romo, satu lagi Romo. Silakan Pak Benyamin. Ya, ini misalnya selain konsili, apakah ada misalnya peraturan-peraturan yang misalnya khusus bisa muncul kalau misalnya langsung diputuskan oleh Paus saja gitu, seperti surat atau keputusan, surat keputusan. Apakah ada yang begitu selain harus ikut dalam konsili yang besar? Iya, betul Pak. Itu ada namanya ensiklik ya, ensiklik itu ya surat ya. Dan ini biasanya dia jauh lebih spesifik ya, dia jauh lebih fokus dan dia jauh lebih praktis ya.
tentang Paus Yohanes Paul II dulu mengeluarkan tentang pro-life, ya. Di situ tentang KB alam, KB alami, ya, lalu tentang KB yang non alami. Dan ini memang tidak ada di dalam kitab suci teknis-teknisnya, ya. Ini di situ disampaikan sehingga keluar metode Billings dan seterusnya, ya. Ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus sampai saat ini juga banyak, Pak. Bukan cuma tingkat Paus, ya. Dari tingkat keuskupan juga uskup juga berhak mengeluarkan istilahnya surat gembala kepada umatnya. Keuskupan Agung Medan, uskup juga sudah mengeluarkan terkait dengan COVID ini, itu juga adalah surat, ya, praktis teknis yang khas Keuskupan Agung Medan. Mungkin intinya sama saja semua, tetapi teknis praktisnya pasti ada yang khas Medan dengan Jakarta dan seterusnya. Pastor paroki dia juga bisa mengeluarkan surat gembala, ya. Tapi lingkupnya udah terbatas, ya. Kalau Pasar Merah ya hanya daerah Pasar Merah saja. Tapi kalau Uskup Agung Medan, dia Keuskupan Agung Medan wilayah Medan mulai dari Banda Aceh, ya, Sumatera Utara, lalu sedikit di Sumatera Utara sedikit dipotong Sibolga dengan Nias itu di luar, ya. Tapi kalau Paus mengeluarkan ensiklik itu mengikat kepada seluruh gereja Katolik. Itulah Pak. Jadi ini petunjuk praktis sehingga teknis sekali dia. Kita bisa melihat Bapak Ibu di internet, ya. Ketik aja di situ ensiklik Paus Fransiskus. Keluar nanti semua apa yang dia tulis semua dengan berbagai bahasa. Atau kalau mau bisa juga buat surat gembala Uskup Kam Cornelius. Nanti keluar itu di Google. Karena biasanya kita langsung buat itu di Google juga. Ya, sehingga terdokumentasi bukan hanya secara pribadi, secara massal juga orang bisa lihat itu. Terima kasih Pak Benyamin. Oke, terima kasih Romo. Bagaimana yang lain? Bapak Sukri malam ini belum bertanya, jadi belum tenang awak jadinya ini. Bapak sehat-sehat saja Pak. Sehat, Romo. Oh, sehat. Romo, Ya, terkait dengan konsili, Romo. ya, Dulunya konsili ini, misalnya konsili Kartago, ya kita tahu untuk masalah kanon kitab suci. Kemudian ada konsili-konsili lain, misalnya di Konstantinopel, itu kan ada masalah dengan imam-imam yang mungkin keluar dari jalur. Ya, seperti itu kan, disuruh supaya dia kembali, maka disuruh ucapkan ya syahadat di Konstantinopel gitu. ya. Nah, kalau pada zaman sekarang ini, kalau misalnya ada terjadi pembelotan ataupun murtad, apakah ada sumpah kembali atau mengucapkan satu syahadat yang baru gitu? Sampai sejauh ini, Pak Bromo, Ya Pak. sampai sejauh ini, apakah ada kasus ya misalnya ya ada imam yang misalnya membelot, apakah ada untuk kembali menjadi Katolik kembali, apakah ada konsili-konsili ini dilakukan kembali seperti pada zaman dulu? Iya. Baik. Jadi konsili ini sudah langsung melibatkan gembala utama, berarti skop atau wilayah persoalannya ini dalam lingkup yang global. Tetapi kalau persoalannya ini dalam lingkup keuskupan, tidak perlu konsili, ya, uskupnya saja. Apalagi di dalam keuskupan itu pun persoalan pastornya, misalnya ada satu pastornya seperti seperti dukun pastornya, berjampi-jampi apa gitu. Nggak perlu uskupnya itu membuat keputusan kita harus rapat kepada dewan konsultoresnya imam-imam. Kalau masalahnya itu kecil, ya, terlokalisir. Biasanya yang praktek saat ini, kalau ada uskup yang balelo seperti Bapak itu, ya, uskup akan, kalau dia projo, panggil orang ini.
panggil pribadi. Ya. Lalu kalau dia imam seperti saya ini biarawan, ya, uskup beritahu ini dan kemudian diserahkan ke provinsialnya untuk dibina lanjut, ya, dibina lebih lanjut. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah diberi kesempatan ini, di akhirnya menjadi apa itu, mau bertobat lagi seperti itu ya, selalu ada prosesnya. Misalnya ya dia harus ngaku dosa kalau memang benar-benar menyimpang, menyangkal ya iman kita, menyangkal Yesus Kristus sebagai putra Allah ya. Jadi tidak perlu seperti terjadi konsili Vatikan, konsili Nisea, Kalsedon, karena itu Pak, lingkup persoalannya itu udah sangat global pada waktu itu, sampai gereja menjadi terbelah dua itu. Dan ini bukan masalah etika atau moral pastor, tetapi ini udah masalah dogma, ajaran. Jadi bukan menyangkut subjek pastornya. Dan sialnya pengikutnya ini banyak sekali itu, sehingga sampai-sampai harus dibuat konsili, Pak. Tapi kalau untuk saat ini saya yakin tidak ada yang seperti itu dan mungkin belum ada. Seandainya pun ada, saya yakin cukup lingkup keuskupan. Kenapa? Karena dulu Pak, keuskupan itu tidak sebanyak seperti saat ini, Pak. Ya, tahun 400-an gitu. Aduh, Indonesia bentuknya bagaimana juga kita belum ada dulu, kita tahu bagaimana kan. Tapi kalau sekarang biasanya langsung wilayah itu ya. Apalagi negara, biasanya juga uskup itu ada tempat komunikasi para uskup, itulah yang disebut dengan KWI. Nah, itu. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Tapi kalau kasuistik yang Bapak bilang, umumnya yang dilakukan teknis oleh uskup adalah memanggil dia pribadi. Dipanggil tidak mau, kita kena suspensi. Suspensi itu artinya apa? Dicabut dari tugas dan wewenangnya. Suspensi juga nggak mau, bisa dieksklostrasi. Ini yang dilakukan gereja pada waktu dulu. Eksklostrasi artinya apa? Keluar dia. Itu tidak boleh diajak omong. Itu berat sekali yang seperti itu. Tapi suspensi juga udah sangat berat itu. Ya. Terima kasih Romo. Ya, makasih Pak ya. Terima kasih ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9 kurang 2 menit. Tapi kalau ada yang mau bertanya, terakhir kali nggak bisa tidur nanti ya, saya masih adalah injury time 2 menit ini. Tapi kalau tidak, kita sudah bisa ya menutup. Tanya sedikit Romo. Oh, James ini, silakan James. Baik, terima kasih Romo. Mohon izin para bapak-bapak sekalian, bapak-ibu sekalian, menanggapi tadi pengajaran hari ini. Saya rasa sangat bagus ya. Lalu yang mau saya katakan terkait bersumpah, kalau saya berpikir dari kata Injil tadi, jika katakanlah jika iya katakanlah ya, jika katakanlah tidak, tentu tak perlu ada kata sumpah. Saya kira seperti yang dikatakan Henry juga tadi, Romo juga dikatakan, ya hendaknya sumpah itu berlaku ketika dibutuhkan satu SOP, saya kira begitu. Lalu kaitannya lagi yang mau saya tanyakan, Pastor, terkait sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tentu kita kan dan adanya beberapa perpecahan gereja Katolik dari gereja awali. Yang mau saya tanyakan, bagaimana seharusnya kita sebagai kita katakan Katolik Roma memandang ajaran-ajaran yang ya sudah berbeda dari yang kita terima dan kita amini sampai saat ini. Tentu dalam beberapa pemahaman kita memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan. Aduh, kok putus? Oh gitu ya. Baik. Baterai mungkin. Saudara James bertanya dan putus sinyal. Jadi Bapak Ibu. Iya Romo. Bagaimana kita selaku umat Katolik Roma memandang ajaran-ajaran yang tentu kan tadi juga dijelaskan sudah ada beberapa cara hidup yang berbeda, begitu Romo. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara James. Bapak James ini adalah sekretaris Dewan Stasi
yang baru, Maria Bunda Karmel namanya. Nah, jadi saya sedikit koreksi Pak ya, gereja awali itulah adalah gereja Katolik. Nah itu, gereja awali itu gereja Katolik. Nah lalu kemudian, bagaimana gereja Katolik memandang ya kekhasan, keunikan, bahkan sampai perpecahan dengan gereja yang lain. Mereka tidak lagi menjadi bagian gereja Katolik. Itu, untuk menjawab itu, kita temukan jawabannya itu dari keputusan yang dibuat dalam Konsili Vatikan kedua dalam dokumen konsili yang bernama Nostra Aetate. Nah, di situ nampak ya, kalau saya bangga sekali sebagai orang Katolik ya, bagaimana cara pandang gereja Katolik terhadap keanekaragaman, bukan hanya dogma ya, tetapi iman, keyakinan yang ada di seluruh dunia. Sikap kita selalu terbuka kepada orang yang berkehendak baik. Itu. Dan salah satu dari tulisan Nostra Aetate itu, semoga tidak menggoncang kita ya, adalah gereja Katolik mengakui ada cahaya keselamatan di luar gereja Katolik. Tapi bukan berarti kalau gitu ya, ngapain aku masuk Katolik ya? Kalau dibilang ada cahaya ya, berarti ibaratkan benar ada, tetapi akan lebih complicated, akan lebih sulit untuk memahaminya, karena mereka, kalau di dalam iman kita sudah jelas diajarkan tentang sakramen, ya ini, lalu tentang ibadah, tentang ajaran Kristus, sudah langsung to the point ya. Sementara yang di tempat lain mungkin dia tidak mengenal Kristus, tetapi dia menghayati apa yang dilakukan oleh Kristus secara tidak dia pahami, tetapi dia punya semangat yang bersama seperti itu. Kita mengakui ada cahaya keselamatan kalau dia benar melakukan prinsip ajaran hidup seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Dengan mengutip kutipan dari Nostra Aetate tadi itu, saya rasa sangat menjawab sekali bagaimana sikap gereja Katolik terhadap yang lain. Walaupun pernah Bapak Paus Benedictus XVI dikritik ketika dia mengatakan tentang extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus artinya apa? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, itu konteksnya itu sudah nggak bisa dibawa dalam semangat gereja saat ini. Ya, itu nggak ada semangat seperti itu ya. Nah, karena dia juga dikritik itu ketika dia memberikan bahan pengajaran universitas terbuka terkait itu. Tetapi itu bukan menjadi prinsip gereja yang dipakai pada saat ini. Jadi ketika kita ditanya memandang iman yang lain, kita selalu ya menghargai mereka. Kita tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap mereka. Bahkan kita selalu terbuka seperti seorang bapa yang anak bungsunya ini begitu jahat, orang tua yang masih hidup dia udah minta apa ini harta warisan. Tapi ketika anaknya itu bertobat, gereja Katolik selalu terbuka. Ya. Tapi bukan berarti kalau gereja Katolik ini sih gampangan-gampangan gitu. No, yang membuat gampangan adalah diri kita, tapi gereja selalu tetap pada posisinya. Itulah Pak cara gereja kita ya memandang iman yang lain dari gereja Katolik, bahkan juga iman yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, iman yang masih mencari Tuhannya dalam bentuk animisme, ya, dalam bentuk kelompok-kelompok yang menghargai tentang bagaimana merawat tubuh. Sebenarnya itu ujung-ujungnya kan ke spiritualitas nanti. Dari spiritualitas ujung-ujungnya kemana? Ke yang maha adikodrati, yaitu apa? Tuhan itu sendiri, ya. Tapi kita selalu terbuka. Sehingga gereja Katolik terbuka untuk selalu pada forum komunikasi umat beriman. Selalu terbuka kita. Hanya kadang orang lain yang begitu agak ngejarak dengan gereja Katolik. Itu Pak James yang bisa saya tanya, sikap gereja Katolik terhadap denominasi-denominasi gereja yang berbeda pandangannya dengan Katolik. Jadi kita tidak mengambil sikap memusuhi, Pak. Ya, tidak. Baik ya, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita. Tema minggu depan adalah saya ambil dari salah satu
teologi sukses yang mengatakan apakah anak Tuhan itu harus sukses dan kaya raya? Nah, itu tema minggu depan. Dengan tema katekesenya yaitu yang tadi banyak kita singgung, kredo. Karena ada dua jenis kredo yang kita doakan, yaitu kredo singkat dengan kredo panjang. Apa dan bagaimana ini? Nantikan minggu depan kita berjumpa pada tempat dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan atas seluruh anugerah yang Kau berikan pada kami. Waktu, tempat, pribadi-pribadi, saudara-saudari, satu keluarga dalam Kristus pada malam hari ini. Semoga Tuhan pembicaraan malam hari ini memberikan pencerahan kepada kami untuk selalu mencari dan menemukan Dikau di dalam penghayatan kami. Terlebih-lebih setiap kali kami menemukan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang Dikau lewat ajaran, lewat tradisi, sehingga kami pun semakin diperkaya lewat pengetahuan untuk membawa kami kepada pencerahan akal budi yang sejati ketika pencerahan akal budi kami dibarengi dengan curahan dari Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada kebijaksanaan, kepada hikmat-Mu sendiri. Berkati istirahat malam kami ini Tuhan, agar kami bisa beristirahat dengan bangun dan besok bangun dengan jiwa raga yang segar. Jauhkan kami Tuhan dari segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyertai kita kini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga yang Anda cintai, dan seluruh usaha pekerjaan Anda dengan buah kesejahteraan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati. Malam Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Henry. Terima kasih Romo. Ray. Thank you. Terima kasih Romo. Terima Bye. kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Terima kasih Semuanya. Shalom. Terima kasih Om Tante semuanya, Om Ben, Om Henry. Halo. Halo. Ya, Terima kasih Om Bapak Ibu Raymond. Iya. Ci Dewi, Tante Jenny Jen, Ibu Oh Mina, iya, Bu Jenny Tante Jen Penny, muncul juga ini. Ya, Bu Jenny. Bye. Shalom. Clara, Pak Chandra, Malam Romo. Selamat Chris, malam. Tante Ya. Agi, Tante Penny. Ibu-ibu Penny, tadi yang shalom. kirim nomornya akan saya kirim ya segera bahan yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Terima malam. kasih. Romo. Bless. Ya, saya mati ya. Yes. Thank you, Mon. God bless. Ya, Tante, makasih. Sudah mati semuanya.